Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Eka Putri. Saya dari kelas 10 AKP 1. Saya ingin berpidato tentang teori dakwah Islam Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Kepada yang terhormat Bapak Muhaimin SAG selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Darussalam, kepada Bapak Muhlisin SPD selaku Guru Mapel PAIBB. Ampel adalah salah satu sunan yang ikut menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nama Sunan Ampel sangat dikenal karena menjadi salah satu wali songo yang ikut menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel menjadi satu-satunya wali songo yang tidak lahir di Indonesia karena beliau ini lahir di Champa pada tahun 1401 Masehi. Champa sendiri adalah salah satu kerajaan yang berada di Vietnam. Sunan Ampel dikenal memiliki berbagai macam cara dalam berdakwah, dan semuanya ini penuh dengan strategi yang cerdas. Ada banyak peninggalan dari beliau yang bisa kita jumpai saat ini. Salah satunya adalah Masjid Agung Demak yang didirikannya bersama dengan Raja Patah, yang merupakan raja pertama dari Kesultanan Demak. Lalu bagaimana perjalanan Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam? Simak penjelasannya. Penamaan Sunan Ampel ini ada asal muasalnya. Sunan Ampel merupakan keturunan bangsawan karena jika melihat dari silsilahnya, sosok ini adalah anak dari putri Raja Champa. Selain itu, beliau juga merupakan keponakan dari Raja Majapahit. Bibi dari Sunan Ampel adalah permaisurinya dari Prabu Kartawijaya atau Brawijaya yang memerintah mulai tahun 1447 Masehi sampai 1451 Masehi. Ketika Sunan Ampel pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Jawa pada tahun 1443 bersama dengan saudaranya yaitu Ali Musada dan Raden Burere, beliau menetap di Tuban. Saat menetap di Tuban, Sunan Ampel mengunjungi kerajaan Majapahit untuk mengunjungi bibinya. Raja Majapahit kemudian memberikan hadiah tanah yang berada di Ampel Denta, Surabaya. Di tanah pemberian Raja Majapahit inilah Sunan Ampel kemudian mendirikan pondok pesantren dan mulai berdakwah. Dari sinilah beliau mulai dijuluki dengan nama Sunan Ampel karena mengambil nama daerah tempatnya berdakwah untuk pertama kali. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa, Kamboja pada sekitar tahun 1401 Masehi dari keluarga bangsawan. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi yang dikenal Sunan Gresik. Ibu Sunan Ampel adalah seorang putri dari Raja Champa dinasti Asmat Khan I atau Ali Nurul Alam Maulana Israel yang bernama Siti Fatimah. Sunan Ampel memiliki dua orang istri yang bernama Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila dan Dewi Karimah. Dari pernikahannya dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila, beliau memiliki putra dan putri bernama Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, Syarifah atau Raden Kosem atau Sunan Derajat, Siti Syariah, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Sementara dari Dewi Karimah, beliau memiliki putra dan putri bernama Dewi Murtasiah, istri Sunan Giri, Dewi Murtasimah, Raden Hasamuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Sunan Ampel datang ke Jawa dan menetap di Tuban pada sekitar tahun 1443 Masehi. Beliau datang bersama dengan saudaranya Ali Musada dan saudara sepupunya Raden Burere. Setelah menetap di Tuban, beliau kemudian menemui bibinya di Kerajaan Majapahit. Untuk saat itu, Kerajaan Majapahit yang sedang dalam masa suram karena para adipati dan pembesar kerajaan melupakan tugasnya dengan hidup mewah dan berpesta.
Kondisi itu membuat kerajaan yang carut-marut hingga Prabu Brawijaya mengundang Sunan Ampel untuk mengatasi masalah-masalah di kerajaan Majapahit. Sunan Ampel kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit dengan tugas menyadarkan para adipati dan pembesar kerajaan untuk kembali ke jalan yang benar. Sunan Ampel kemudian membangun masjid sebagai pusat ibadah dan berdakwah, serta membangun pesantren. Daerah tempat pesantren tersebut dikenal dengan Ampel Denta, sehingga nama Raden Rahmat kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel juga berdakwah ke pelosok negeri, mulai dari Madura hingga Bima. Sunan Ampel termasuk salah satu pendakwah yang sangat cerdas karena beliau memiliki beragam cara untuk berdakwah. Beliau seolah tidak pernah kehabisan akal dalam berdakwah. Ada beberapa cara berdakwah Sunan Ampel, yaitu 1. 5 ajaran dasar yang diajarkan Sunan Ampel. 5 ajaran dasar dari Sunan Ampel yang sangat populer di Jawa yakni Moh Limo. Moh Limo dalam bahasa Jawa memiliki arti moh yang berarti tidak mau, dan limo yang artinya 5. Arti dari Moh Limo yaitu moh main artinya tidak berjudi, moh ngombe artinya tidak mabuk, moh maling artinya tidak mencuri, moh mandat artinya tidak menghisap candu atau obat-obatan, moh madon yang artinya tidak melakukan zina. Penerapan ajaran dasar ini bukan tanpa alasan. Di masa itu, kebanyakan masyarakat Jawa menganut animisme, yaitu kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus dan roh gaib. Selain itu, tradisi seperti sambung ayam, berjudi hingga bersemedi masih kental di tanah Jawa. Tentu saja kepercayaan ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dengan adanya 5 ajaran dasar tersebut, Sunan Ampel berharap masyarakat Jawa bisa terhindar dari hal-hal buruk seperti mabuk, berjudi, berzina, maling, obat terlarang. Penerapan dari dasar ini bukan tanpa alasan. Di masa itu, kebanyakan masyarakat Jawa menganut animisme, yaitu kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh gaib. Selain itu, tradisi seperti sambung ayam, berjudi, hingga bersemedi masih kental di tanah Jawa. Tentu saja kepercayaan ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dengan adanya 5 ajaran tersebut, Sunan Ampel berharap masyarakat Jawa bisa terhindar dari hal-hal buruk seperti mabuk, berjudi, berzina, maling, dan menggunakan obat terlarang. 2. Mengubah nama sungai. Strategi ini unik yang dilakukan Sunan Ampel dalam berdakwah, yakni dengan cara mengubah nama Sungai Brantas. Sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang yang ada di Jawa Timur. Sungai Brantas ini namanya diganti dengan nama Kali Emas. Selain itu, mengubah nama Sungai Brantas, Sunan Ampel juga mengubah nama Pelabuhan Jenggala Manik dengan nama Tanjung Perak. Penggunaan kata emas dan perak ini ada alasannya sendiri. Dengan menyamatkan kata emas dan perak, maka orang-orang akan berbondong-bondong datang ke Jawa Timur, terutama Surabaya, karena percaya kalau di daerah tersebut terdapat harta karun yang melimpah seperti emas dan perak. Banyaknya orang yang berbondong-bondong ke Jawa Timur untuk membuat Sunan Ampel memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. 3. Menguasai kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu cara berdakwah Sunan Ampel lainnya dengan menguasai kebutuhan pokok masyarakat setempat. Jadi beliau akan menyediakan pasokan kebutuhan pokok lalu membagikannya kepada masyarakat sambil berdakwah. Pendekatan ini sangat ampuh dilakukan dan bisa membuat masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam karena merasa Islam ada agama yang mengajarkan untuk sama berbagi. Ada salah satu hal yang dilakukan oleh Sunan Ampel di awal-awal masa berdakwah, yaitu membuat kerajinan tangan berupa kipas dengan bahan akar tumbuhan dan anyaman rotan. Konon kipas tersebut bisa menyembuhkan demam dan batuk.
Kipas tersebut diberikan kepada masyarakat setempat secara gratis. Masyarakat tersebut hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.